Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Dan saya mengajak kita untuk masuk dalam renungan pagi. Mari kita memberikan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Engkau Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Dan pada pagi hari ini kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Celikkan mata hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pembacaan renungan kita pada ibadah pagi hari ini terdapat dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Dan ayat yang menjadi sorotan renungan kita terdapat pada ayat yang ke-18. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dari ayat ini saya mau mengambil tema Allah menuntun umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menuntun perjalanan umat Israel mengikuti melalui jalan yang semestinya yang lebih dekat. Tetapi Allah justru menuntun mereka melalui jalan yang memutar, yang artinya itu perjalanan yang lebih sulit, lebih jauh, lebih panjang, dan lebih banyak memakan waktu dan tenaga. Bapak Ibu Saudara-saudara, data yang saya temukan, perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harusnya dapat berjalan dalam waktu yang singkat, yang dapat ditempuh dengan waktu 11 hari. Tetapi kenyataannya kita bisa melihat bahwa ternyata mereka sampai ke tanah Kanaan itu dengan perjalanan yang memutar, yaitu 40 tahun sebelum mereka tiba di tanah Kanaan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah kenapa Allah justru memberi jalan yang memutar kepada bangsa Israel? Apa alasan Tuhan menuntun mereka melalui jalan, bukan melalui jalan yang lebih cepat? Apakah memang maksud Tuhan untuk membuat umat itu berputus asa atau membuat mereka menjadi bingung? Seringkali kenyataan yang seperti ini kita hadapi di dalam hidup ini, yang membuat antara iman dan kenyataan yang kita alami sering seolah-olah bertentangan, sehingga membuat hati kita cemas, ragu-ragu. Benarkah seperti apa yang difirmankan Tuhan ketika kita menghadapi kehidupan itu yang sulit memutar padahal ada jalan yang lebih cepat? Ternyata jawabannya kalau kita baca Bapak Ibu ada pada ayat yang ke-17. Firman Tuhan yang mengatakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Artinya dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita perjalanan memutar yang Tuhan izinkan bagi bangsa Israel adalah merupakan rencana Tuhan, program Tuhan, yakni supaya bangsa Israel dijauhkan dari peperangan melawan bangsa lain, khususnya bangsa Filistin yang pada waktu itu memiliki kekuatan yang tangguh dalam berperang. Sampai Tuhan mempersiapkan bangsa Israel supaya mereka hidup bersandar kepada iman. Ada rencana Tuhan untuk membentuk umat Yahudi, sampai mereka siap dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya, supaya mereka bergantung dalam iman sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang dikutip dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, yang mengatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membuat engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat ini memberikan penjelasan bagaimana dalam perjalanan mereka di padang gurun, supaya mereka hidup bergantung kepada Allah. Oleh sebab itu maka memang jalan Tuhan seringkali bukan jalan kita. Ada misteri, ada rahasia yang seringkali memang tidak mudah kita pahami. Sebab nyata pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Rancangan Allah seringkali lain dengan rancangan kita. Jalan Tuhan sungguh tidak sama dengan jalan kita. Jalan Tuhan itu bukan seperti garis lurus
yang mudah untuk kita tebak, mudah kita ramalkan, dan mudah untuk kita ikuti. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak menjawab sebuah doa yang kita panjatkan menurut apa yang kita minta, itu bukan berarti bahwa Tuhan bukan tidak sekedar menjawab doa kita. Tetapi kerap kali Tuhan menjawab hanya saja dengan jawaban yang berbeda dari apa yang kita maksudkan. Jawaban Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Jawaban Tuhan seringkali memberikan jawaban justru yang lebih utama dari apa yang kita inginkan. Jawabannya memang lain sebab memang jalan Tuhan lain daripada jalan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti Ayub. Ayub lewat pergumulan penderitaannya yang panjang, pada akhirnya Ayub sadar bahwa jalan Tuhan di dalam hidupnya berlekuk-lekuk. Dan bahkan Ayub tidak sanggup untuk mengerti. Bukan seperti garis lurus. Hikmat Tuhan terlalu ajaib baginya ketika dia protes bagi Tuhan. Jalan Tuhan memang bukan jalannya. Pikiran Tuhan memang berbeda dengan pikiran Ayub. Sampai Ayub tiba pada sebuah kesadaran, yaitu ayat 42 ayat yang kelima mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam pergumulannya sampailah Ayub pada sebuah kesadaran. Ketika Ayub sadar dan mengakui bahwa jalan Tuhan memang bukan jalannya, dengan mata yang tercelik, akhirnya Ayub dihantar kepada sebuah kesadaran di mana dia masuk dalam pemulihan dirinya dan mengenal Allah yang Maha Kudus. Kalau dulu dia mendengar tentang Allah itu dari cerita orang, tetapi dalam pergumulannya akhirnya dia memahami apa yang Allah pikirkan ketika dia dalam penderitaan, ketika dia komplain, ketika dia protes kepada Tuhan kenapa dia mengalami penderitaan padahal dia bukan berdosa. Karena ada maksud rencana Tuhan di baliknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sekarang kita ini sedang menghadapi jalan yang memutar, ketika sekarang kita sedang masuk dalam penderitaan, dalam sebuah kesulitan, bukan berarti kita sedang dihajar oleh Tuhan, tetapi Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi umat Allah yang sedang dipersiapkan, menjadi umat yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah mundur, jangan pernah kecewa, dan jangan justru menyalahkan Tuhan. Toh nyatanya dalam bacaan kita dikatakan tuntunan Tuhan tidak sebatas hanya perjalanan yang memutar saja. Pada ayat yang ke-21 dikatakan tuntunan Allah diwujudkan dengan kehadiran tiang awan dan tiang api. Itu mau menunjukkan bahwa kehadiran tiang awan dan tiang api itu merupakan bentuk representasi Allah dalam mengiringi, menyertai bangsa Israel. Hal ini mau menunjukkan Allah tetap hadir dan menuntun umatnya. Allah berkenan mendampingi perjalanan umat melalui kehadirannya tiang awan yang melindungi dari terik matahari dan tiang api yang menerangi mereka pada malam hari. Allah senantiasa menuntun mereka dalam seluruh kehidupan yang mereka alami selama 40 tahun. Meskipun perjalanan itu menjadi sebuah perjalanan yang panjang, tetapi Allah hadir menyertai dan menuntun kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, apapun pergumulan persoalan yang kita alami, yakinlah itu yang Tuhan kehendaki dan Tuhan hadir menyertai kita, membentuk kehidupan kita, menuntun kita sampai kita siap menjadi umat yang bisa dipakai menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa menolong, memberkati dan menyertai kami, memberikan kami kekuatan. Pimpin kami ya Bapa, sertai kami, teguhkan kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.